Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, Iran merupakan salah satu negara yang sistemnya sangat kompleks. Saking kompleksnya teman-teman, kadang-kadang ada orang Iran sendiri yang tidak mengetahui seperti apa sistem negara Iran. Ada jabatan yang namanya jabatan presiden, tapi ada juga DPR, itu biasa. Tapi di waktu yang sama, ada dewan yang namanya Dewan Pengawal Konstitusi. Kemudian ada dewan yang namanya Dewan Penentu Maslahat Negara. Kemudian ada satu jabatan yang unik, tidak ada di negara lain. Namanya jabatan Mursyid A'la, Mursyid Agung. Siapa sebenarnya yang memimpin Iran, teman-teman? Asal-usul sistem Iran. Syabab, di tahun 1960-an ada seorang ulama Syiah yang duduk di Hauzah Najaf. Dan Najaf ini merupakan salah satu kota suci dalam aliran Syiah. Kalau kita Ahlu Sunnah wal Jamaah cuma ada 3 kota suci, Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Dia duduk di sana teman-teman, dan dia memikirkan satu pertanyaan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun dia memikirkan jawaban dari pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah satu, siapa yang berhak memimpin umat Islam? Karena waktu itu teman-teman yang memimpin Iran adalah Shah Pahlavi yang merupakan orang Syiah, tetapi sebenarnya dia sangat sekuler dan pro-Amerika dan pro-Israel. Dan hal ini tidak disukai oleh ulama Syiah sendiri dan orang Iran secara umum. Jadi pertanyaan ini teman-teman bikin ulama Syiah sangat sibuk. Siapa yang berhak memimpin umat Islam khususnya yang Syiah? Karena secara umum teman-teman dalam pemahaman Syiah Imamiyah Ithna Ashriyah, Syiah ke-12, ini Syiah yang mayoritas di dunia hari ini, menurut mereka yang berhak memimpin umat Islam adalah 12 imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini kita sudah bahas berkali-kali, dan 12 imam ini teman-teman, imam yang ke-12 itu adalah Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ada juga di pandangan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, tetapi di Syiah sedikit berbeda. Al-Mahdi ini masuk masa keghaiban teman-teman, masuk masa ghaibah. Maksudnya dia itu bersembunyi sampai datang satu saat dia akan keluar dan dia akan memimpin dunia. Ada ghaibah kecil, ada ghaibah besar teman-teman, tetapi kesimpulannya Imam Mahdi sekarang di ghaibah besar, dia sedang bersembunyi, dan sekarang tidak ada lagi seorang imam yang berhak memimpin umat Islam. Sampai datang satu ulama yang kita ceritakan tadi teman-teman, yang lagi duduk di Hauzah Najaf, yang membuat teori baru, atau lebih tepatnya menyempurnakan teori lama tentang kepemimpinan di dalam pemikiran Syiah. Dia membuat teorinya atau membentuk teori barunya ini menggunakan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, untuk umat Islam, siapa atau apa sistem pemerintahan yang paling bagus? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Islam sekedar teori saja atau harus diaplikasikan? Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga teman-teman, apakah Islam berhak memimpin sebuah negara di lapangan atau tidak? Atau cuman teori saja teman-teman? Ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, siapa di antara umat Islam yang paling memahami Islam secara teori dan secara praktis aplikasi di lapangan? Dan pelan-pelan teman-teman dia mulai menjelaskan jawaban dari 4 pertanyaan ini kepada murid-muridnya. Jawaban dari 4 pertanyaan ini yang membentuk teori baru yang dia bawa. Pertanyaan yang pertama, untuk umat Islam, apa sistem pemerintahan yang paling bagus? Dia menjawab, sistem pemerintahan yang paling bagus adalah syariah. Pertanyaan yang kedua, apakah Islam sekedar teori saja atau Islam harus diaplikasikan di dalam lapangan? Jawabannya, Islam bukan sekedar teori dan harus diaplikasikan. Pertanyaan yang ketiga, apakah Islam berhak memimpin sebuah negara secara praktis di lapangan atau hanya teori saja?
Jawabannya adalah Islam berhak memimpin dibanding yang lain. Pertanyaan yang keempat, siapa di antara umat Islam yang paling memahami Islam secara teori dan secara praktis? Maka jawabannya adalah al-aktsaru tafaqquhan fid din, orang yang paling paham ilmu agama, orang yang paling faqih di dalam urusan ilmu agama dan urusan dunia. Dan dari situ teman-teman muncul sebuah teori baru yang namanya wilayatul faqihil ammah. Dan seperti yang kita ceritakan teman-teman, teori ini sebenarnya bukan teori baru, tetapi ulama tersebut yang kita ceritakan itu menyempurnakan teorinya dan menjadikan teorinya lebih umum. Ulama tersebut adalah Khomeini. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan syabab belajar akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Di sini teman-teman, ana perlu disclaimer dulu bahwa ini murni kajian sejarah. Kita mempelajari sebuah masalah dari sudut pandang mereka sendiri. Kita tidak mempromosikan, tidak menyetujui teori ini karena jelas teman-teman, teori ini bertentangan dengan kita Ahlul Sunnah wal Jamaah. Pemikiran Syiah menyimpang dari jalan yang benar. Pemikiran Syiah adalah pemikiran yang sesat. Ini hal-hal yang perlu disampaikan supaya tidak disalahpahami. Karena teman-teman, lucunya di zaman sosmed ini teman-teman, ketika ana membuat video untuk menjelaskan kesesatan Syiah, coba teman-teman aja cek komentarnya. Biasanya ana dituduh Wahabi atau antik-antik Zionis misalnya. Dan ketika ana membuat video untuk menjelaskan kesalahan negara Arab, bahkan kesalahan negara sendiri, coba cek komentarnya. Syekh ini Syiah, awas ini syekh yang sedang bertaqiyah. Jadi sebenarnya teman-teman, ana bingung. Ana ini Syiah atau Wahabi atau IM atau antik Zionis atau Sufi atau Asy'ari atau Khawarij. Jadi ini pesan kepada teman-teman yang suka tuduh-tuduh, tolong sepakati satu tuduhan ya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut teman-teman. Khomeini teman-teman membawa teori wilayatul faqih al-ammah ini sebagai sistem agama dan sistem dunia. Dan kesimpulannya adalah ulama Syiah, ulama yang faqih dalam agama Syiah atau agama Islam menurut Syiah, mereka berhak memimpin umat Islam. Bukan politikus lagi teman-teman, karena politikus hanya memahami urusan dunia saja, sementara ulama yang faqih dalam agama memahami urusan dunia dan urusan akhirat, urusan dunia dan urusan agama. Bahkan Khomeini pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapa atau mana yang lebih penting, urusan dunia atau urusan akhirat? Jadi murid-muridnya menjawab, urusan akhirat lebih penting. Kemudian dia bertanya lagi kepada murid-muridnya, mana yang membantu atau membimbing kalian dalam urusan akhirat? Maka mereka menjawab, yang membimbing kami adalah faqih, orang yang paham dalam agama, ulama. Jadi dia mengatakan, urusan akhirat aja dibimbing oleh faqih. Masa urusan dunia, faqih tidak bisa urus? Dan ini logika yang cacat teman-teman. Kenapa? Karena kedokteran termasuk urusan dunia juga. Tetapi faqih mana bisa masuk ruang operasi dan buat operasi teman-teman. Jadi teman-teman, dalam pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sangat menghormati bidang. Setiap orang mengurus bidangnya masing-masing. Kalau kebetulan ada ulama yang paham soal politik, ya silakan berpolitik, tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak paham soal politik, lebih baik jangan ikut. Ada yang paham ilmu kedokteran, silakan urus kedokteran. Ada yang paham ilmu A, silakan urus ilmu A. Contohnya teman-teman, bidang ana adalah fiqh. Ijazah ana dari Kairo, buku-buku yang ana pelajari dan ajarkan secara akademik maupun non-akademik itu dalam ilmu fiqh teman-teman. Jadi ketika ana menyampaikan satu pendapat terkait ilmu fiqih, itu biasanya berdasarkan ilmu, berdasarkan hal-hal yang ana pelajari. Sementara misalnya ana tidak paham satu ilmu yang namanya ilmu al-jarhi wa ta'dil, ilmu yang membahas status orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ana nggak paham ilmu ini, pernah belajar, tapi
bukan bidang utama ana. Jadi kalau ana berpendapat dalam ilmu ini, mungkin pendapat saya tidak bisa diprioritaskan. Kenapa? Karena bukan bidang utama ana. Pokoknya teman-teman, Khomeini buat konsep dan teori wilayatul faqih ini sebagai pengganti imam ke-12, yaitu Al-Mahdi, yang sedang ghaibah kubra, yang sedang bersembunyi. Dan wali faqih ini bertanggung jawab atas semua urusan umat Syiah, mulai dari urusan sosial, ekonomi, sampai urusan politik. Kemudian Khomeini berhasil untuk datang ke Iran lagi setelah diasingkan oleh rezim Shah Pahlavi, dan dia datang menggulingkan rezim tersebut dan membentuk negara baru namanya Republik Islam Iran, dan memberi diri sendiri sebuah jabatan yang baru namanya Al-Mursyid Al-A'la, Mursyid Agung. Tapi di waktu yang sama teman-teman, ada yang namanya presiden, ada yang namanya anggota DPR. Jadi sebenarnya siapa yang memimpin Iran? Ini yang kita akan jelaskan teman-teman, tetapi sistemnya agak kompleks. Jadi bismillah, semoga insya-Allah mudah dipahami. Pemerintahan dalam Iran ini teman-teman terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian yang pertama adalah bagian teokratis. Teokratis di sini dalam arti masyarakat tidak dilibatkan untuk memilih pemimpin. Jadi pemimpin dipilih oleh orang lain atau pihak lain selain masyarakat. Ini bagian yang pertama, bagian teokratis. Bagian yang kedua teman-teman adalah bagian demokratis, ya, di mana masyarakat dilibatkan untuk memilih pemimpin. Jadi jabatan-jabatan di dalam Iran, kepemimpinan di dalam Iran dibagi dua. Satu teokratis, satu demokratis. Kita mulai dulu teman-teman dengan yang teokratis, di mana masyarakat tidak dilibatkan untuk memilih pemimpin. Di dalam bagian teokratis ini teman-teman ada beberapa jabatan. Jabatan nomor satu dan jabatan yang paling terkenal adalah jabatan Al-Mursyid Al-A'la, yaitu jabatan Khamenei sekarang, Mursyid Agung. Jabatan ini unik sekali teman-teman, karena jabatan ini tidak dipilih oleh para masyarakat. Dan jabatan ini akan memimpin selamanya sampai dia meninggal dunia. Secara teori, dia masih bisa dicopot oleh dewan-dewan yang lain. Tapi secara fakta di lapangan, tidak pernah dicopot dan tidak mungkin dicopot teman-teman. Yang mengisi jabatan ini hanya dua orang saja sejak Republik Islam Iran berdiri. Orang yang pertama adalah Khomeini, orang yang kedua adalah Khamenei. Jabatan ini teman-teman berhak untuk mengatur semua kekuasaan yang ada di dalam negara. Kekuasaan eksekutif, yaitu seperti presiden, kepala daerah, dan lain-lain. Dan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membentuk undang-undang seperti DPR dan lain-lain. Dan kekuasaan yudikatif, seperti hakim dan mahkamah dan lain-lain. Mursyid Agung berhak untuk menguasai ketiga kekuasaan tersebut. Sehingga bisa dikatakan teman-teman, dia adalah satu-satunya pemimpin yang berpengaruh di dalam Iran. Taib. Jabatan yang kedua dalam bagian teokratis ini teman-teman adalah jabatan yang namanya Majlis Siyanat Al-Dustur. Bahasa Indonesianya Dewan Pengawal Konstitusi. Dewan ini teman-teman punya beberapa tugas utama. Tugas yang pertama adalah memastikan bahwa negara berjalan dengan sistem wali faqih yang dibuat oleh Khomeini. Taib. Tujuan yang kedua adalah, atau tugas yang kedua, dewan ini hanya satu-satunya dewan atau pihak yang berhak untuk menafsirkan undang-undang. Jadi kalau ada satu pasal gitu tidak jelas artinya apa, hanya dewan ini yang berhak menafsirkan pasal tersebut. Dan tugas yang ketiga teman-teman, mereka bertugas sebagai KPU misalnya. Jadi kalau misalnya ada presiden yang mau mencalonkan diri, anggota DPR yang mau mencalonkan diri, nggak bisa langsung mencalonkan diri. Dia harus menyerahkan berkasnya dulu kepada Dewan Pengawal Konstitusi, dan dia akan disetujui atau ditolak oleh dewan tersebut. Tetapi biasanya di dalam negara-negara lain, mencalonkan diri menjadi presiden atau anggota DPR itu ada syarat-syarat tertentu yang jelas dan diumumkan kepada semua orang. Kalau di Iran itu tidak ada syarat-syarat tertentu. Ada orang mencalonkan diri, nanti dilihat kalau dia bagus diterima untuk mencalonkan diri, kalau dia kurang bagus tidak diterima untuk mencalonkan diri. Taib. Standarnya apa? Tolok ukurnya apa? Itu tidak ada. Sesuka hati Dewan Pengawal Konstitusi.
Dewan ini teman-teman isinya adalah 12 orang. Ada 6 orang di antaranya dilantik langsung oleh Mursyid Agung, merupakan murid-muridnya Mursyid Agung, merupakan teman-temannya Mursyid Agung, dan mereka adalah harus ulama Syiah yang sudah muammam dan sudah faqih, sudah benar-benar paham dalam aliran Syiah. Kemudian 6 orang yang sisanya itu adalah orang hukum, mungkin mantan hakim, pengacara, notaris misalnya, dan lain-lain. Pokoknya orang yang di dalam bidang hukum. 6 orang ini teman-teman direkomendasikan oleh Mahkamah Agung, dan yang menyetujui mereka untuk menjadi anggota Dewan Pengawal Konstitusi adalah DPR. Tapi masalahnya teman-teman, anggota DPR sendiri tidak bisa menjadi anggota DPR kecuali sudah disetujui oleh Dewan Pengawal Konstitusi. Jadi teman-teman, sangat kompleks. Jadi kita kayak muter-muter, tetapi ujung-ujungnya kekuasaan penuh tetap di tangan Mursyid A'la, Mursyid Agung. Jabatan ketiga teman-teman di dalam bagian teokratis ini yang merupakan semi-teokratis, semi-demokratis. Jadi di tengah-tengah. Ini sebuah dewan namanya Dewan Majlis Khubara Al-Qiyadah, Dewan Ahli Kepemimpinan. Dan dewan ini teman-teman tugasnya adalah melantik mursyid baru atau mencopot mursyid yang lama jika menyimpang dari jalan wali faqih, dari teori yang dibuat oleh Khomeini. Dewan ini teman-teman isinya 88 orang. Semuanya harus ulama Syiah atau ulama yang semi faqih, belum benar-benar faqih teman-teman. Anggotanya dipilih oleh masyarakat. Tetapi masalahnya teman-teman, sebelum ada anggota yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Ahli Kepemimpinan, dia harus disetujui dulu oleh Dewan Pengawal Konstitusi. Jadi teman-teman, ujung-ujungnya tetap juga kekuasaan penuh tetap di tangan Mursyid Agung. Ini teman-teman bagian teokratis yang tidak bisa dipilih langsung oleh masyarakat. Sekarang ada beberapa jabatan lain yang tinggi, penting juga, tetapi dipilih langsung oleh masyarakat yang kita sebut dengan bagian demokratis. Jabatan pertama teman-teman yang bisa dipilih langsung oleh masyarakat adalah jabatan presiden. Tapi masalahnya teman-teman, tidak ada yang bisa mencalonkan diri jadi presiden kecuali harus disetujui dulu oleh Dewan Pengawal Konstitusi yang merupakan di bawah naungan mursyid teman-teman. Jadi secara langsung presiden walaupun dipilih oleh masyarakat, dia tidak bisa apa-apa kecuali dengan persetujuan Mursyid Agung. Bahkan teman-teman di Iran tahun 2011 ada satu presiden namanya Ahmadi Najati kalau tidak salah. Dia itu mencopot Menteri Pertahanan. Kemudian hari berikutnya Mursyid Agung mengembalikan Menteri Pertahanan ke jabatannya lagi. Jabatan yang kedua teman-teman yang bisa dipilih oleh masyarakat adalah anggota DPR. Anggota DPR ini isinya 290 orang. Dan ini dari masyarakat Iran dan bisa dipilih oleh masyarakat Iran dan dipilih setiap 4 tahun teman-teman. Tetapi masalahnya tetap sama. Tidak ada yang bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR Iran kecuali disetujui oleh Dewan Pengawal Konstitusi yang masih di bawah naungan mursyid. Bahkan teman-teman, walaupun DPR ini tugasnya adalah legislatif, undang apapun yang DPR lakukan, yang DPR buat, harus disahkan dulu oleh Dewan Pengawal Konstitusi. Kalau Dewan Pengawal Konstitusi tidak menganggap undang-undang ini sah, maka undang-undang ini akan di-cancel, kemudian dikembalikan kepada DPR untuk direvisi. Kadang-kadang terjadi masalah teman-teman bahwa DPR membuat satu undang-undang, dikirim kepada Dewan Pengawal Konstitusi, ditolak, dikembalikan untuk direvisi, kemudian direvisi, kemudian dikirim lagi ke Dewan Pengawal Konstitusi, kemudian ditolak lagi dan seterusnya. Bahkan di beberapa keadaan, satu undang-undang saja bisa makan waktu 8 tahun agar bisa disahkan. Maka muncul satu dewan lagi yang namanya Dewan Tashkhis Maslahat An-Nizam, yaitu Dewan Penentu Maslahat Negara, yang tugas satu-satunya adalah menentukan siapa yang benar antara anggota DPR, undang-undang yang dibuat DPR ini, atau Dewan Pengawal Konstitusi. Tapi masalahnya teman-teman,
anggota Dewan Penentu Maslahat Negara itu dipilih langsung oleh Mursyid Agung. Jadi anggotanya langsung yang pilih adalah Mursyid Agung. Jadi teman-teman, kesimpulannya bisa dikatakan di dalam Iran bahwa kekuasaan penuh 100% ada di tangan Mursyid Agung. Bagian legislatif, bagian eksekutif, bagian yudikatif, semuanya di bawah tangan Mursyid Agung. Jadi untuk menjawab pertanyaan siapa yang sebenarnya memimpin Iran, jawabannya sangat mudah. Yang memimpin Iran bukan presidennya, bukan ketua DPR-nya, bukan ketua Dewan Pengawal Konstitusi, tetapi yang memimpin Iran secara penuh, kekuasaan penuh di tangannya adalah Mursyid Agung yang sekarang adalah Khamenei. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Muslim yang benar, seorang Muslim yang lurus ini harus mempelajari segala hal yang terjadi di sekitarnya, teman-teman. Harus mengetahui segala hal yang terjadi di sekitarnya. Harus banyak baca, harus banyak mendengar ilmu. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quran surat Ar-Rum masih di awal risalah Nabi Muhammad saat kondisi umat Islam masih lemah. Awal surat Ar-Rum isinya apa? Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Bangsa Rum telah dikalahkan dan mereka akan menang dalam beberapa tahun, fi bid'i sinin. Dan ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Taib. Apa kira-kira fungsinya? Apa tujuannya? Umat Islam diberitahu kabar seperti ini di dalam Al-Quran. Umat Islam masih lemah, masih belum kuat, masih diperangi oleh Quraisy. Tetapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita dan Nabi Muhammad SAW mendidik kita agar kita, walaupun kondisi kita masih lemah, walaupun kondisi kita masih belum kuat, kita harus tetap mengetahui segala hal yang terjadi di sekitar kita. Mengetahui siapa itu Iran, isinya apa, sistemnya seperti apa, Israel itu seperti apa, dan siapa yang memimpin Israel, siapa seperti apa keadaan di Timur Tengah. Ini bagian dari agama, teman-teman. Ini bagian dari menuntut ilmu juga. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ana doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga negeri tercinta Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan Indonesia dari konflik-konflik yang terjadi di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperteguh keimanan dan persatuan Indonesia di atas kebenaran, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.